Mesin jahit manual merek Butterfly. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faizah. Kali ini aku mau review tentang mesin jahit manual merek Butterfly. Oke, untuk sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan beredukasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, mari kita bahas tentang mesin Butterfly ini. Jadi ini tuh mesin yang dirancang khusus untuk partikel mesinnya terbuat 80%-nya terbuat dari besi ya. Untuk mesinnya itu full 90%-nya tuh dari besi. Jadi awet, kokoh, dan dilengkapi dengan meja yang udah menyatu dengan mesinnya ya. Tetapi ketika kita ingin servis mesin, kita bisa membawa mesinnya saja tanpa harus membawa keseluruhan dengan meja mesinnya ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya kendala kerusakan pada mesin manual ini, kita tinggal lepas ke bagian badan mesinnya aja atau bagian kepala mesinnya, nggak usah dibawa mejanya gitu ya. Kemudian ini juga bisa untuk menjahit menggunakan daya listrik maupun tanpa daya listrik. Nah, kalau misalkan kita pakai daya listrik, kita tinggal pasang dinamo mesin dan kecepatannya itu bisa high speed gitu ya. Untuk untuk suara mesinnya memang agak berisik, tetapi dia mesin ini tuh untuk hasil jahitannya juga cukup bagus, cukup maksimal. Dilengkapi dengan fitur langkah jahitan. Maksudnya jahitannya bisa renggang, bisa rengkat gitu, kita bisa atur untuk langkah jahitannya. Kemudian hanya saja ini cuma bisa untuk menjahit lurus ya. Tapi aku pernah lihat ada yang bisa untuk jahit lubang kancing, tapi harus pakai setelan apa gitu ya. Tapi aku sering pakainya buat jahit lurus atau merajah pakaian. Ini cocok banget dan bandel mesinnya, dalam arti dia untuk kerja berat dia mampu. Misalkan untuk menjahit banyakkan jahitan gitu dia kuat, dia sanggup. Kemudian untuk menjahit bahan yang tebal seperti celana jeans dia juga kuat, jarang jarumnya patah kecuali kalau kita nggak perhatikan nomor jarumnya. Kalau misalkan kita menggunakan mesin manual ini untuk menjahit bahan-bahan yang tebal, pastikan kalian mengganti jarumnya disesuaikan dengan kebutuhan kain yang kalian jahit ya teman-teman, agar mesinnya awet dan partikel-partikel mesinnya itu juga awet, nggak cepet rusak. Kemudian jarum juga nggak mudah patah kalau kita perhatikan jenis bahan yang kita jahit, kita sesuaikan dengan jarumnya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan daya manual, kita bisa hemat listrik, nggak boros listrik, mati lampu gitu pun kita bisa bekerja menggunakan mesin jahit tanpa harus menggunakan daya listrik ya. Jadi kalau manual tinggal kita pasang kayak sabuk namanya apa, fan belt kayak fan belt bahan kayak apa ya, sabuk itu ya. Terus kita lilitkan di antara bagian handwheel sini sampai ke bawah sini. Dan cara mengerjakan kalau secara manual tinggal kita ayun-ayunkan seperti ini ya teman-teman. Oke, tapi kalau kita menggunakan daya listrik, nah kalau daya listrik kayak gini, kita tinggal tekan aja kayak gini, begitu teman-teman. Dan di sini juga dilengkapi untuk menyepul, karena ini mesinnya udah agak lama ya.
Dan kebetulan aku belinya tuh nggak baru, ini second, tapi ini semuanya masih berfungsi dengan normal. Dan ini udah aku ganti dengan dinamo, jadi pengerjaannya udah high speed. Untuk suara mesinnya, nah untuk suara mesinnya seperti ini. Misalkan ini ada bagian sepatu, untuk mengangkat sepatunya kita tinggal angkat tuas yang di belakang mesin ini ya teman-teman. Sorry, ini ada lampu. Nah, ini kita tinggal angkat tuasnya seperti ini. Nah, bagian tensinya ini untuk mengatur kekencangan jahitan bagian atas. Nah, ini contoh kalau kita menjahit menggunakan daya listrik, suaranya seperti ini, suara mesinnya. Suara mesinnya bisa dibilang agak keras dan agak berisik, tapi untuk hasil jahitannya lumayan maksimal ya, bagus ya. Nah, untuk fitur atau bagian-bagian komponen mesinnya aku pernah jelasin di video aku sebelumnya, kalian bisa simak di video aku sebelumnya ya teman-teman. Ini aku cuma review sebagian tentang mesin butterfly, baik dari bentuk fisiknya, kegunaannya, manfaatnya, dan kekurangannya. Kalian nanti bisa simpulkan sendiri dari video ini. Nah, ini untuk hasil jahitannya, kalian bisa lihat ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Untuk suara mesinnya memang agak keras, tetapi dia untuk kinerjanya cukup memuaskan. Kemudian kalau misalkan tanpa menggunakan daya listrik, suaranya juga hampir sama seperti itu ya teman-teman. Ini untuk menyepul benang bawah. Terus untuk spoolnya dia berada di bagian bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini ini rumah skocinya bisa dilepas pasang. Oke, untuk rumah skocinya seperti ini. Untuk pemasangannya tinggal kita pasang seperti ini. Posisi benangnya seperti ini ya teman-teman. Posisi benang seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam skoci. Nah, kita selipkan di sini, lalu ke sini. Oke, mudah ya. Kemudian untuk pemasangan jarumnya, untuk pemasang ini aku gunakan jarum besar ya, jarum besar karena kemarin habis gunain buat jahit jeans, jadi ini nomor agak besaran. Untuk posisinya yang halus itu menghadap ke sebelah kiri, terus yang ada pipihannya itu menghadap sisi sebelah kanan. Jadi pemasangannya seperti ini ya, berbeda dengan mesin portable. Kalau mesin portable itu kan lubangnya itu menghadap ke depan, jadi yang halus itu menghadap ke depan, yang ada keroakannya itu menghadap ke belakang. Tapi kalau mesin butterfly sendiri atau mesin manual ini, dia yang pipih menghadap ke sisi sebelah kanan, kemudian yang enggak ada keroakannya itu menghadap sisi sebelah kiri. Untuk melepas jarumnya tinggal kita putar aja bagian baut sini ya teman-teman. Jadi pelepasannya tinggal kayak gini aja, kita kendorin ke belakang, kalau ngencengin ke depan. Udah dipahami ya. Kemudian kalau kita selesai menjahit, ini kita bisa lepas gini, kita bisa rapikan. Kita bisa rapikan mesinnya biar nggak berantakan. Kita bisa saving
di bawah mesin sini ya, bisa disimpan di bawah. Dan mejanya juga bisa kita gunakan untuk belajar, untuk membuat pola. Nah, itu dia review tentang mesin butterfly. Kelebihannya dia bisa digunakan secara manual maupun menggunakan daya listrik. Untuk hasil jahitannya cukup memuaskan, rapi. Terus dia hanya mempunyai satu fitur langkah jahitan, satu fitur pola langkah jahitan, yaitu jahit lurus ya, dominan ke jahit lurus. Kalau misalkan bisa buat lubang kancing, mungkin ada setelan yang harus dirubah gitu ya. Kemudian untuk pemasangan alurnya mudah dan sudah dilengkapi dengan meja yang menyatu dengan mesinnya. Untuk harganya terjangkau. Ini mesin butterfly ini aku belinya second ya, bukan baru. Dia sekitar under di bawah 1 jutaan. Kalau nggak salah tuh 800 atau 900 itu udah include dengan dinamo mesinnya. Kalau baru mungkin sekitar 1.200.000-an ya udah dapat, tergantung merek ya. Kalau untuk merek yang biasa kayak butterfly ini sih udah cukup bagus menurut aku, tapi ada kelas-kelasannya. Kalau yang Singer gitu dia beda lagi harganya, walaupun baru maupun second dia lebih tinggi daripada merek ini ya. Tergantung sih. Kalau aku sih kalau mesinnya masih oke, masih berfungsi, second itu nggak masalah, yang penting bisa buat bekerja. Kemudian untuk kegunaannya dia cukup baik ya. Dan kekurangannya apa ya? Kekurangannya hanya mempunyai satu langkah pola jahitan aja, cuma bisa buat jahit lurus. Kemudian tidak bisa dipindah tempatkan di segala meja karena sudah menyatu dengan meja ya, meja yang sudah include dengan mesinnya seperti ini. Kemudian untuk selebihnya worth it lah ya. Untuk harganya terjangkau, hasil jahitannya maksimal, hanya saja suaranya berisik dan bisa buat kerja ngebut gitu bisa ya, buat high speed bisa. Di sini juga ada laci-laci untuk menyimpan barang-barang kebutuhan menjahit. Kalian bisa simpan di meja mesin manual ini. Nah, itu dulu review dari aku tentang mesin manual merek Butterfly. Semoga video ini membantu bagi kalian yang sedang mencari kebutuhan mesin jahit, manakah yang layak untuk kalian pertimbangkan untuk bekerja menjahit ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian boleh share, like, komen, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe-nya. Semoga channel ini dapat terus berkembang, beredukasi, dan memberikan seputar dunia jahit menjahit. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.